Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 skenario manufakturing akan melakukan simulasi skenario manufaktur. Dan ini adalah anggota kelompok kami yang dimana ada CP163 atas nama Mayang Pertiwi, selanjutnya ada CP179 atas nama Rangga Iwandista, yang ketiga ada CP157 atas nama Hairunisha Maharsanti, yang keempat ada CP189 atas nama Syarifani Masagaf, berikutnya ada CP134 atas nama Dea Yunita Purba, dan yang terakhir ada CP187 atas nama Siti Mariam. Dan ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai overview modul manufacturing, berikutnya ada profil PT Ametis, dan ada skenario manufacturing, selanjutnya ada simulasi skenario manufacturing. Ini adalah profil dari perusahaan kami, yaitu bernama PT Ametis, dengan ada profil perusahaannya, ada visi dan misi perusahaan, serta ada alamat perusahaan dan juga ada rekening banknya. Dan ini adalah skenario yang akan kami jalankan selama proses simulasi kami. Agar tidak membuang-buang waktu, untuk itu kita langsung saja kepada proses simulasinya. Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya dengan CP163 akan berperan sebagai staf IT pertama. Nah, kita bisa melakukan login melalui database yang telah disediakan. Lalu kita akan membuat setting user dan juga melakukan configuration. Langsung saja menuju ke menu settings, lalu klik manage users. Oke. Untuk melakukan penambahan user baru, kita bisa melakukan import atau melakukan input manual dengan cara menambah yang satu persatu. Tapi di sini saya telah membuat rancangan user yang akan diinput, di mana terdapat 5 role user beserta job desk-nya masing-masing, serta saya akan melakukan pengaturan sesuai dengan roles-nya. Yang pertama, saya akan menunjukkan karena telah saya input, maka bisa saya search dengan melakukan pencarian M10. Nah, ini dia adalah kelima role usernya. Langsung aja kita bisa select all untuk dilakukan change password. Nah, ini password baru yang bisa dilakukan agar bisa melakukan login sesuai dengan email yang telah dibuat. Lalu klik change password. Kemudian, untuk yang pertama, staff IT 1 itu bisa melakukan administrator di berbagai modul. Dalam hal ini telah sesuai defaultnya. Lalu untuk staff IT kedua juga sama, tidak ada yang berubah. Kemudian untuk manager purchase, nah ini berperan sebagai administrator di dua modul, yaitu inventory dan juga purchase. Sementara untuk admin production itu berperan administrator pada manufacturing dan juga inventory. Dan yang terakhir adalah supervisor, yang mana dia bisa berperan administrator pada inventory dan manufacturing. Nah, untuk statusnya sendiri, mula-mula itu masih non-confirm. Untuk dilakukan konfirmasi, maka perlu melakukan login dari email dan juga password yang telah dibuat. Dalam hal ini, masing-masing roles user itu telah melakukan login, maka statusnya juga berubah menjadi berwarna hijau. Selanjutnya akan coba saya logout dan melakukan login dengan role sebagai staff IT. Berikutnya, staff IT pertama itu akan melakukan input produk, yang mana produk tersebut nanti akan dilakukan proses manufacture. Untuk yang produk sendiri itu juga telah saya buat di bagian spreadsheet. Di sini terdapat 6 produk. Untuk kodenya sendiri saya telah mencantumkan yang bagian depan ini merupakan urutan produk, kemudian tengah ini adalah nama kelompok kami, dan yang bagian akhir ini adalah skenario yang dilakukan. Sementara untuk sales price dan cost-nya ini disesuaikan saja sesuai kebutuhan, di mana saya melakukan settingnya itu untuk sales lebih tinggi daripada cost. Lalu untuk roads-nya di sini sekilas terlihat sama, hanya saja pada kategori barang table kit dan juga tabletop itu replenish on order atau MTO-nya bukan sangat baik, namun manufacturer. Ya, langsung saja kita menuju ke modul inventory, lalu klik products.
Nah, karena saya telah melakukan input, saya bisa search pay name, langsung saja kelompok 10. Nah, ini udah muncul nama produk yang tadinya saya susun. Mungkin untuk secara detailnya saya akan coba buka satu persatu. Oke, di sini ada tabletop, lalu juga untuk produk type-nya disesuaikan, storable product, invoicing policy-nya juga order quantities, untuk sales-nya juga posisinya udah sama. Lalu untuk internal reference ini adalah kode yang tadi saya sebutkan. Berikutnya untuk menu purchase sendiri, ini bisa dimasukkan nama vendornya. Lalu untuk inventory, nah ini routes-nya bisa diatur bahwa tadi disebutkan di sini ada MTO dan juga manufacturer, maka kita bisa checklist keduanya. Selanjutnya kita bisa klik save, dan jangan lupa di sini untuk dicek trackingnya itu sesuai kebutuhan teman-teman. Dalam skenario ini saya memilih no tracking. Berikutnya beralih ke produk. Berikutnya ini ada table leg. Ini juga masih sama, yang membedakan hanya sales price dan juga cost. Namun untuk inventory di sini jangan lupa kita sesuaikan sama routes yang ada di spreadsheet ya. Di sini ada MTO dan juga buy. Maka yang di checklist adalah kedua ini. Oke, ini untuk produk table kit. Lalu kita bisa coba percepat ya untuk produk berikutnya. Ini ada scroll seperti ini. Lalu ada produk bowl. Dan yang terakhir ini ada wood panel. Oke, sudah sesuai teman-teman jika diperhatikan. Yang memiliki routes manufacturer itu ada dua, tabletop beserta dengan table kit seperti itu. Maka jika input produk telah selesai, kita bisa membuat group discussion. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi setiap roles usernya, dan juga kita bisa meminta untuk user lain melakukan dan juga melanjutkan langkah terakhir yang kita lakukan. Dalam case ini saya akan membuat grup yang bernama man kelompok 10, artinya manufacturer kelompok 10. Ini juga caranya cukup mudah. Untuk membuat grup discussion ini kita bisa klik tanda plus di sini, lalu kita klik namanya. Selanjutnya kita bisa melakukan adding dari anggotanya. Oke, sebagai contoh di sini saya masukkan. Nah, ini bisa di-add aja nama anggotanya sesuai dengan kode dari kelompok masing-masing. Setelah itu nanti akan terbentuk dan kita bisa melakukan discuss secara lebih efisien. Oke, jika mau menghapus juga bisa klik leave. Nah, ini adalah grup discuss yang telah saya buat sebelumnya. Nah, teman-teman ini sudah mulai melanjutkan proses dari manufacturer. Ya, dari staff IT, kemudian ke manager purchase, administration, admin production, hingga supervisor. Oke, dengan begitu, sampai sini tugas staff IT pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk peran kedua adalah staff IT kedua yang akan dilanjutkan oleh Rangga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Yuandita dengan NIK CP179. Nah, saya di sini akan menjelaskan skenario manufaktur, dan job desk saya di skenario manufaktur ini sebagai staff IT 2, yaitu view bomb, create sales order, dan validasi delivery order. Nah, yang pertama-tama saya akan view bomb. Nah, view bomb ini akan saya simulasikan sebagai berikut. Gimana sih view bomb? Nah, yang pertama-tama kita ngeliat nih datanya. Datanya sini ada create bomb man. Create bomb man ini referensinya itu ada bomb 005
eh, strip 10. Nah selanjutnya produknya itu ada tabletop garis eh, garis strip 10, kuantitinya 1, bom tipnya production, komponennya main kelompok wood panel, kuantitinya 3, produk bomnya itu unit. Nah selanjutnya dari create bomb man ini ada data lagi, yaitu operation bomb man. Operation bomb man ini operasinya namanya cutting kelompok strip 10, work centernya cutting. Nah expand-nya 1 durasinya. Nah selanjutnya saya akan simulasikan gimana sih cara membuat create bomb man. Nah pertama-tama kita klik manufacturing. Nah di sini saya sudah buat pada bom manufacturingnya. Pertama-tama klik manufacturing, selanjutnya kita klik bill of material, selanjutnya kita klik man. Man ini terdiri tadi yang saya sebutkan tadi, dengan produknya tabletop, dengan komponennya wood panel, dengan referensinya bom furniture yang tadi saya sebutkan, dan bom tipnya manufacturing. Nah ini perbedaannya tuh manufacturing dan this product dan kit. Nah di sini saya akan mengasih tahu gimana sih tadi cara menambahkan operationnya. Operationnya pertama-tama di sini ada cutting kelompok 10 dan work centernya cutting dengan durasi komponensial set durasi manusial dengan 60 menit. Nah ini cara menambahkannya. Nah di sini kita klik nih apa yang kita mau, misalkan cutting, furnish. Nah selanjutnya work center ini kita klik cutting. Nah selanjutnya kita set, habis itu set and close. Nah untuk komponen, cara menambah komponen sama saja kayak tadi. Kita klik nih komponen apa yang Anda yang mau tambahkan. Nah selanjutnya mau berapa unit yang komponen Anda yang butuhkan. Nah caranya seperti itu. Untuk create bomb man ini caranya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang create bomb kit. Nah gimana sih create bomb kit? Nah pertama-tama sama kayak tadi, kita ke bill of material. Sementara create bomb kit ini saya udah buat. Nah create bomb kit ini dengan produknya saya akan jelaskan. Create bomb kit dengan produk referensinya buat kit bom kit 00210 dengan produknya table kit, kuantitinya 1, bom type-nya kit, komponennya tuh ada table leg, screw, bolt, dan tabletop dengan kuantiti 2 unit, 3 unit, dan 4 unit, dan 1 unit. Nah untuk operasi bom kitnya itu ada 2 macam, yaitu cutting man kelompok 10, work center cutting, expandnya durasi 1. Yang kedua itu ada furnace man kelompok 10, work centernya furnace, expandnya 1. Nah selanjutnya saya akan simulasikan gimana sih cara menambahkannya. Nah di sini produknya main kelompok 10 table kit 10 dengan kuantitinya 1, referensinya bom kitnya 00210, bom tipenya saya belum klik, yaitu kita klik ke kit. Nah selanjutnya kita komponennya nih, komponennya sama persis yang kayak yang saya sebutkan, yaitu ada 2 unit, 3 unit, 4 unit, dan 1 unit. Nah cara menambahkannya gampang, sama seperti yang kayak tadi. Kita klik aja misalkan bolt. Nah kita klik misalkan bolt. Nah habis itu kita butuhkan berapa unit nih di ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di operation. Nah di operation ini sama yang saya sebutkan tadi, di datanya tuh ada cutting man kelompok 10 dengan work center cutting. Nah kedua itu ada furnace man kelompok 10 dengan work centernya furnace dengan durasi menitnya 60 menit, totalnya 120 menit. Nah untuk semua udah saya jelaskan tentang view bill of material, yaitu yang pertama ada bill of material manufaktur this product dan bill of material kit. Nah kurang lebihnya mohon maaf, saya lanjutkan ke create sales order dan delivery order. Saya akan create sales order dan validasi order. Untuk sales order pertama-tama untuk pemesanannya apa aja sih dan dari mana customer-nya, saya lihat dari Google Spreadsheet ini. Nama customer itu Deco Adix,
dan produknya itu kelompok 10 table kit, dan deskripsinya sama, dan jumlah kuantitinya 1 dengan harga persatunya 450.000, total ininya 450.000. Nah, pertama-tama kita login terlebih dahulu, lalu login terlebih dahulu. Sehabis login muncul seperti ini di discuss. Selanjutnya kita klik pop up menu ini, lalu kita klik ke menu sales. Nah, kita klik lanjut ke quotation, lalu kita klik new, lalu kita klik nama customer ini Deco Addicts. Nah, untuk menambahkan produk, nah produknya itu yang tadi yang saya sebutkan, table kit dan kuantitinya 1 dengan harga 450.000. Nah, selanjutnya saya akan experience-nya itu tanggal 29, tanggal sekarang, dan 30 hari payment term-nya. Nah, selanjutnya saya confirm. Nah, selanjutnya muncul seperti ini, ada delivery, customer preview, purchase, dan manufacturing. Nah, untuk purchase ini akan diperiksa oleh manajer purchase oleh teman saya. Nah, selanjutnya kalau untuk manufacturing ini tadi dicek oleh admin inventory. Nah, selanjutnya create membuat sales order. Nah, selanjutnya kita print untuk mengasih tahu kepada manajer purchase, tolong diperiksa. Nah, kita print, lalu kita print, lalu kita discuss ke grupnya kita ini kelompok 1. Selanjutnya saya ketik pesan grup, isinya untuk chatnya itu, tolong untuk manajer purchase melakukan PO dan terima barang dari vendor terkait dengan P001166, dan untuk admin produksi setelah terima barang dari vendor harap melakukan proses produksi terkait dokumen WH MO 042. Berikut atas dokumen atas S00313 saya lampirkan invoice. Terima kasih. Dan selanjutnya sales order sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan job desk sales order sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk manager purchase untuk kerjain job desk-nya. Nah, untuk sales order nanti di akhiran setelah admin produksi, sales order untuk staff IT. Untuk staff IT udah create sales order. Nah, selanjutnya staff IT setelah admin production, baru staff IT 2 baru kerjakan validasi order. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada manajer purchase. Terima kasih. Selanjutnya, saya Dea Purba dengan CP134. Pada skenario manufaktur kali ini, saya berperan sebagai manajer purchase, yang dimana tugas saya ialah confirm order, RFQ, dan receive product. Terlebih dahulu, login pada UBU SOD 16. Nah, di sini saya telah menerima pesan dari staf IT 2 yaitu Rangga dengan nomor dokumen PO 00390. Pada tampilan layar terdapat nama vendor, vendor reference, purchase agreement, currency, order deadline, expected arrival, delivery to, serta nama produk. Di sini ada 4 nama produk beserta total dari 4 produk tersebut, dan terdapat quantity serta unit price. Nah, selanjutnya saya akan mengklik confirm order sesuai job desk dari manager purchase. Selanjutnya klik receive products.
klik Set Quantities untuk mengatur jumlah dari dan sesuai dengan demand yang diinginkan oleh vendor, yaitu wood corner. Selanjutnya saya akan mengkliknya. Kemudian klik Validate. Sekian mengenai job desk dari manajer purchase. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya di sini Syarifah Nikmah Sagaf dengan NICC 489 akan melanjutkan skenario simulasi manufacturing selaku admin production, yang dimana saya memiliki job desk yaitu untuk validate internal transfer dan start work order hingga finish manufacturing order. Untuk itu kita bisa masuk kepada database dengan menggunakan menu login dan password yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Kemudian kita klik side menu, kita pilih yang manufacturing. Kita search dokumen dengan menggunakan kode dari SOO yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Kemudian di sini saya akan melakukan tugas saya yang pertama, itu untuk melakukan internal transfer dengan kita mengklik transfer pada lambang seperti truk itu. Setelah itu kita bisa set quantities. Setelah sudah mengeset quantities, kita bisa klik validate. Maka dia akan berstatus done. Jika telah klik validate, kita bisa kembali ke warehouse manufacturing order dengan nomor 00252. Kemudian kita bisa ke work orders untuk melakukan proses produksi. Kita klik start. Dan di sini dia sedang melakukan proses produksi. Namun karena ini hanya sebuah simulasi, maka kita anggap saja proses produksinya telah selesai, maka kita bisa klik done. Jika sudah seperti ini, artinya tugas saya selaku admin production telah berhasil. Untuk selanjutnya saya akan mengcopy ini dan mengirimkannya kepada rekan saya yang berikutnya, yaitu supervisor. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada supervisor. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maryam dengan CP 187. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai supervisor yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk melakukan approval manufacturing order atau MO yang sebelumnya telah dibuat oleh admin production dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesanan produksi, bahan produksi, dan proses produksi sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan dan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Juga untuk meminimalkan resiko kesalahan produksi sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, di sini saya akan masuk sebagai cp187@main.com dan di sini sudah diberikan passwordnya juga. Oke, kita langsung saja buka di Odoo-nya. Nah, di sini ini saya sudah login sebagai CP187 Siti ya, sesuai dengan yang telah diberikan oleh staff IT. Kemudian di sini kita ke modul manufacturing. Nah, di sini kita akan mencari dokumen mana yang telah dibuat oleh admin production sebelumnya. Nah, di sini kita bisa di-expand saja ini. Kemudian di sini kita bisa klik. Atau di sini kita bisa juga di sini dimasukkan nomor dokumennya ya. Karena di sini sudah ada, saya akan langsung klik saja ini. Kita double klik. Nah, kemudian kita periksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini ya formnya dari WH Production udah. Jika sudah selesai, maka kita klik yang Mark as done. Nah, tadi kan asalnya statusnya dari to close. Nah, sekarang menjadi done. Nah, jika sudah done seperti ini,
kita konfirmasi ke bagian staf IT bahwa kita sudah memvalidasi dan kita akan meminta kepada staf IT untuk memvalidate delivery order. Mungkin bagian supervisor dicukupkan, nanti akan dilanjut setelah staf IT. Ya oke, selanjutnya di sini saya sebagai staf IT 2 memvalidasi delivery order ya. Pertama-tama saya klik pop-up menu ini, lalu selanjutnya kita klik sales, lalu selanjutnya kita klik quotation ini di S00453, saya klik. Lalu selanjutnya di sini udah muncul quotation-nya. Di sini ada SS0453 dengan custom deco adix dengan sesuai dengan saya di Google Sheet-nya ya. Nah, selanjutnya buat validasi delivery-nya. Pertama-tama di sini udah muncul di sales, selanjutnya kita klik di icon delivery ini yang digambar truk. Kita klik. Nah, selanjutnya di sini udah muncul ya WH out-nya, ada tabel kit-nya 1/4 udah muncul ya. Selanjutnya kita validate. Nah, validate ini yang artinya memvalidasi untuk delivery ordernya. Kita klik validate ya. Nah, kita apply. Ditunggu sebentar ya. Nah, sesudah kita validasi sesudah validasi ini, job desk staff IT 2 yang antara lain pertama itu membuat bill of material, kita sudah lakuin. Yang kedua itu kita membuat sales atau quotation-nya. Yang ketiga ini yaitu validasi. Nah, untuk job desk validasi udah saya jelaskan yang tadi ya. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, nah di sini saya akan melanjutkan tugas supervisor yang selanjutnya, yaitu untuk mengecek reporting. Oke, di sini kita ke modul manufacturing. Nah, lalu kita ke bagian reporting. Nah, kita di sini pilih yang overall equipment effectiveness. Nah, di sini kita bisa ininya ya dihilangkan. Kemudian kita kan diisi ini masih bentuknya diagram, kita pilih saja ke yang pivot. Nah, di sini ada banyak ya di sini. Nah, kita klik saja di sini yang total. Oke, kita kemudian pilih yang work center. Nah, di sini ada banyak di sini ya reportingnya, tapi kita karena menggunakan cutting dan varnish saja, kita pilih yang cutting sama varnish. Nah, di sini kita klik yang cutting. Nah, di sini yang cutting, di sini durasinya ada 62,20. Kemudian di sini varnish durasinya yaitu 60,49. Nah, ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil reporting untuk masa mendatang agar perusahaan dapat mempertahankan dan memperkuat sistem pengembalian, terutama produksi agar produk dapat bermanfaat untuk pelanggan dan agar menjaga kualitas SDM perusahaan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.